Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki ku ana fasal suci. Fil haidi wan nifasi. Ing dalem nerangake haid wan nifasi lan nifas. Aqalul haidi utawi sithik-sithik haid iku yaumun wa lailatun. Iku yaumun sedina wa lailatun lan sewengi. Wa ghalibuhu utawi kaprahe haid iku situn 6 dina au sab'un utawa 7 dina. Wa alfaruhu ta'i akeh haid iku khamsata asyara 15 yauman apane dinane bilaya liha kelawan pira-pira wengine khamsata asyar. Jadi di pasal ini menerangkan tentang haid dan nifas, kadar-kadar haid dan nifas. Sedikit-sedikitnya waktu haid itu adalah 1 hari 1 malam. Itu waktu yang paling sedikit. Dan waktu yang lumrah yang sering terjadi ialah 6 atau 7 hari. Itu waktu kaprah atau waktu yang lumrah bagi haid. Sedangkan waktu yang paling banyak, waktu haid yang paling banyak ialah 15 hari. Aqallu tuhri utawi sithik-sithike suci bainal haidataini ing dalem antarane haid loro iku khamsata asyara 15 yauman apane dinane. Wa ghalibu utawi lumrah-lumrahe tuhur iku arbaatun iku 4 wa isyruna lan 20 yauman apane dinane. Aw salah satu utawa 3 wa isyruna lan 20 yauman apane dinane. Wala hadalan ora ana batas iku maujud li aktsarihi maring akeh-akeh tuhur. Terus di sini menjelaskan tentang sedikit-sedikitnya masa suci di antara 2 haid. Masa suci di antara 2 haid itu paling sedikit ialah 15 hari. Wa ghalibu arba'atun wa isyruna yauman, dan waktu yang lumrah, waktu suci yang lumrah ialah 24 hari. Au salah satu wa isyruna yauman atau 23 hari. Wala hadal aktsarihi, dan tidak ada batas tentang paling banyaknya tuhur. Jadi suci itu tidak ada batas maksimal. Maksudnya ya memang ada seseorang yang tidak pernah haid atau suci terus selama hidupnya itu tidak pernah haid. Dia selalu dalam keadaan masa suci, yaitu putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidah Fatimah. Terus aqalun nifasi utawi pira-pira sithik-sithik nifas iku majatun sak ceritan. Wa walibu utawi kapra-kapra nifas iku arbauna 40 yauman apane dinane. Wa alfaruhu utawi akeh nifas iku situna suida yauman apane dinane. Terus di sini menjelaskan tentang sedikit-sedikitnya nifas, yaitu 1 tetes. Sedikit-sedikitnya nifas itu adalah 1 tetes. Terus wagalibuhu arba'una yauman, dan lumrah-lumrahnya nifas itu 40 hari. Wa aktsaruhu situna yauman, dan paling banyak nifas paling banyak itu ialah 60 hari. Faslun ay hadza faslun utawi iki ku ana fasal suci fi a'dharis sholati dalam nerangake pira-pira udhure salat. A'dharus sholati utawi pira-pira udhure salat iku isnani ana loro. An-naumu rupane an-naumu iku turu lan nisyanu lan nisyan. An-naumu ini bisa di atau lebih cocok itu di terkipi khobar, karena
Karena kan an-naumu kan ma'rifat, sedangkan ithnani itu nakirah menurut saya, dikarenakan ya tidak kemasukan al. Sedangkan syarat dari badal atau mubdal minhu, badal dan mubdal minhu itu harus sama-sama nakirah atau ma'rifat ketika dijadikan badal. Maka terkib yang paling tepat di sini ialah menjadi khobar. Hiya, huma. Huma an-naumu wa nisyanu. Huma utawi ithnani iku an-naumu turu wa nisyanu lan lali. Jadi di sini menjelaskan tentang udzur sholat. Udzur sholat itu ada dua. Yang pertama tidur, dan yang nomor dua lupa. Tidur di sini itu maksudnya ketika sebelum waktu sholat. Contoh sholat duhur, dia tidur sebelum sholat duhur, sebelum waktu duhur. Ketika bangun dia malah bangun di waktu asar, otomatis kan duhur kan qadhaan. Ini dinamakan udzur sholat karena dia tidur sebelum waktu duhur. Beda ketika dia tidur saat waktu duhur, dia pas waktu duhur tidur, bangun-bangun dia malah di waktu asar. Ini dia berdosa. Ketika dia tidur di waktu duhur belum sholat duhur lalu bangun-bangun asar, maka dia berdosa. Beda ketika dia tidur sebelum waktu duhur terus bangun-bangun malah asar, maka dia tidak berdosa. Meskipun dia tahu bahwasanya ketika dia tidur sebelum waktu duhur itu dia tidak bisa bangun atau tidak bisa bangun sebelum asar, itu tidak berdosa. Keterangan di syarahnya, wa in alima annahu yastagriqu al waqta, itu adalah keterangan di syarahnya, yaitu ketika dia tidur sebelum waktu duhur, meskipun dia mengetahui bahwasanya dia tidak bangun ketika sebelum waktu duhur selesai, dia tidak berdosa. Terus yang kedua ialah nisyan, lupa. Ketika dia lupa, otomatis itu termasuk udzur sholat. Dia lupa ketika duhur, entah lupa di sini maksudnya lupa ketika tidak sibuk dengan suatu hal yang maksiat lah. Ketika dia sibuk dengan hal-hal yang pekerjaan atau apa, tidak hal-hal yang bersifat main-main lah. Ketika dia bekerja atau apa, terus dia lupa bahwasanya dia belum sholat duhur umpamanya, ketika dia ingatnya itu malah waktu asar, dia belum sholat duhur, maka dia tidak berdosa karena dia lupa. Beda ketika dia sibuk dengan suatu permainan, entah itu bermain sepak bola atau apa, kemudian dia lupa, maka dia berdosa karena dia termasuk laibun, tafrid lah, istilahnya itu tafrid. Dia itu ceroboh sampai melupakan waktu sholat. Beda ketika dia bekerja, maka dia tidak mendapatkan dosa. Wallahu a'lam bishawab.